Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rifda Fatisa Alfa Aziza MKom selaku dosen mata kuliah Kecakapan Antarpersonal. Yang saya sayangi teman-teman kelas Informatika 01 Angkatan 2019 Universitas Amikom Yogyakarta, dan juga teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Sebelum masuki materi presentasinya, saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawati. Teman-teman bisa panggil saya Dewi. Saya dari kelas Informatika 01 Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, di sini sesuai dengan share screen saya akan mempresentasikan salah satu kegemaran saya, yaitu fangirling. Nah, saya sendiri itu menyukai beberapa boy group, ada juga girl group. Cuman yang saya akan presentasikan kali ini adalah boy group Treasure dari YG Entertainment. Oke, langsung saja. Jadi boy group baru dari YG Entertainment ini terbentuk melalui program survival bernama YG Treasure Box. Program survival itu resmi dimulai pada tanggal 16 November 2018 sampai 18 Januari 2019. Program ini diikuti oleh 29 trainee yang usianya antara 14 tahun sampai 15 tahun. Dan juga trainee ini ada yang berasal dari Jepang ataupun yang berasal dari Korea. Nah, di babak final YG Treasure Box ini telah terpilih 13 anggota yang nantinya akan debut dengan nama Treasure. Treasure pada tanggal 6 Januari 2020, YG Entertainment membuat 3 pengumuman baru tentang boy group barunya. Yang pertama, boy group ini awalnya dibagi menjadi 2 subunit, yaitu Treasure sama Magnum. Nah, di subunit Treasure itu nanti ada 7 anggota, kemudian yang subunit Magnum ada 6 anggota. Kemudian setelah banyak pertimbangan, akhirnya grup ini, subunit ini debut dengan satu nama, yaitu Treasure. Nah, karena adanya kendala itu, YG sempat mengumumkan bahwa debut Treasure ini tuh tertunda, tapi belum dipastikan kapan Treasure ini akan debut. Nah, akhirnya ada pengumuman lagi tentang salah satu anggota Treasure ini yang bernama Hyun Bin itu resmi meninggalkan Treasure dan YG Entertainment pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi Treasure ini akan debut dengan 12 anggota. Nah, setelah menunggu setahun lebih karena tadi terjadi penundaan debut, akhirnya Treasure resmi debut pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan mengeluarkan single perdananya yang berjudul The First Step Chapter 1. Nah, di setiap boy group ataupun girl group itu akan ada nama penggemarnya. Nah, untuk Treasure sendiri itu nama penggemarnya Treasure Maker. Kita bisa nyebutnya biasanya Ceme. Nah, ini nama Ceme ini tuh dulu
dipublikasikan, bukan sih, dipilih langsung oleh para member Tracer sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke perkenalan dari member-member Tracer. Yang pertama itu ada Hyunsuk, Choi Hyunsuk. Nah, di Tracer ini posisi Choi Hyunsuk itu sebagai leadernya atau pemimpinnya, juga menempati posisi rapper. Choi Hyunsuk itu lahir pada tanggal 21 April 1999 di Korea. Nah, Hyunsuk ini dulu masuk ke YG Entertainment sebagai trainer itu mulai 2015. Tahun 2015 dia masuk ke YG Entertainment. Kenapa dia pengen masuk ke YG Entertainment bukan ke agensi lainnya, itu karena dulu dia punya mimpi yang besar setelah dia tuh menonton film dokumenter tentang Big Bang. Nah, si Hyunsuk ini tuh juga pernah mengikuti program survival bernama Mix9. Nah, dia juga sempat masuk ke dalam 5 besar, tapi dulu akhirnya di Mix9 para pemenangnya itu tidak jadi debut, entah karena apa gitu. Nah, di saat dia mengikuti program survival Tracer Box, dia tuh sempat mendapatkan vote terbanyak train fashionable ya emang dari dulu emang dia fashion kan. Ini foto-foto ke dia ini dulu ketika Tracer Box ini ketika Mix9. Nah, ini foto debutnya, ini foto belum lama. Kemudian ada yang kedua itu ada Park Ji-hoon. Park Ji-hoon sendiri dia juga leader sekaligus vokalis di boy group Tracer. Nah, jadi di Tracer itu ada dua leader. Nah, si Ji-hoon ini lahir pada tanggal 14 Maret tahun 2000. Dia lahir di Korea, dia asli Korea. Nah, si Ji-hoon ini dia mulai train di YG Entertainment itu sekitar tahun 2016. Nah, dia juga sebelum mengikuti YG Tracer Box, dia juga pernah mengikuti survival yang namanya JYP versus YG dengan Stray Kids. Nah, maaf kalau salah penyebutannya. Ini foto ketika dia mengikuti YG Tracer Box. Terus ini ketika debut, ini foto-foto belum lama sih, yang ini terbaru. Kemudian ada member dari Jepang, yaitu Kanemoto Yoshinori. Dia di si Tracer ini berposisi sebagai rapper. Yoshi ini lahir di Jepang tanggal 15 Mei 2000. Ini foto ketika dia mengikuti YG Tracer Box. Ini juga foto belum lama, ini foto waktu perilisan debut Tracer. Nah, kemudian member yang berikutnya ada Kim Jun-kyu. Dia member dari Korea. Kim Jun-kyu ini di Tracer ini sebagai vokalis, juga dia menempati posisi visual. Visual itu kalau teman-teman belum tahu, visual itu ya visualnya dia ibaratnya bagusnya dia loh di muka kah atau di badan kah, itu jadi visualnya dia, visualisasinya mukanya dia gitu. Dia si Junkyu ini merupakan trainee lama juga di YG Entertainment. Jadi dia dulu masuk ke YG itu sekitar tahun 2013, sekitar 5 tahunan. Nah, Junkyu ini sebelum mengikuti YG Tracer Box juga sempat mengikuti Mix9 bersama Choi Hyunsuk tadi, tapi Kim Junkyu ini tuh lulus peringkat ke 35. Waktu di YG Tracer Box dia tuh sempat dijuluki dengan physical genius. Karena apa? Karena mukanya, visualnya ini, terus karena
bahunya itu lebar, terus dia tuh kakinya panjang dan juga ramping gitu, jadi perfect gitu lah, makanya dia disebut physical genius. Nah dia tuh di YG di Tracer ini tuh dia tuh mempunyai suara yang unik, jadi kayak khas banget lah YG gitu. Nah si Kim Jun-kyu ini juga dulunya dia adalah model cilik gitu. Oke lanjut, ada member dari Jepang lagi, Takata Mashiho. Mashiho ini menempati posisi vokal dan visual di Tracer. Mashiho lahir tanggal 25 Maret tahun 2001 di Jepang. Nah, Mashiho ini mulai training sekitar tahun 2013, jadi dia trainnya selama kurang lebih 5 tahunan. Nah, di YG Tracer Box si Mashiho ini sempat mendapatkan vote terbanyak trainee paling tampan. Udah jelas sih, ini dulu dia kayak gini, sekarang kayak gini. Ini foto belum lama, ini foto 2018-2019an, ini waktu debut kan. Nah si Mashiho ini juga terkenal dia tuh suka banget bersih-bersih gitu, pokoknya semua harus bersih gitu. Nah Mashiho ini juga pernah muncul sebagai cameo sebagai pelayan di dalam film pendeknya Akmu. Akmu itu salah satu duo di YG Entertainment. Kemudian ada Yoon Jae-hyuk atau Jae-hyuk. Nah, Jae-hyuk sendiri di sini menempati posisi rapper. Sebelum masuk ke YG Entertainment, Jae-hyuk sendiri tuh dulu pernah ditawari untuk menjadi trainee agensi lain. Antara lain tuh ada SM Entertainment, terus JYP Entertainment, terus ada Cube, ada Pledis, terus ada banyak pokoknya. Terus tapi akhirnya dia menerima tawaran dari YG Entertainment. Nah, Jae-hyuk ini masa trainingnya itu paling pendek, dia tuh 6 bulan. Jadi 6 bulan dia masuk trainee, terus langsung dia ikutkan program survival YG TV ini. Jadi menurut saya itu belum matang banget ya, 6 bulan langsung diikutin kayak gitu. Tapi akhirnya dia berhasil, akhirnya dia juga berhasil debut bersama Tracer. Ini foto-fotonya ini belum lama juga, ini masih tahun 2021 ini. Terus ini ketika dia mengikuti program survival YG Tracer Box, ini waktu debutnya. Ini juga belum lama, saya ambilnya di Twitter. Lanjut, ada member dari Jepang lagi, Hamada Asahi. Saya dipanggil Asahi. Nah, Asahi sendiri menempati posisi vokal di Tracer ini. Asahi itu lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 2000 di Jepang. Asahi ini terkenal di penggemarnya itu member terabsurd karena tingkah lakunya dia yang menurut kita tuh bener apa sih, kok bisa kayak gitu, unbelievable, kayak gak bisa ditebak gitu loh. Dia juga disebut juga manusia estetik. Dilihat dari foto-fotonya itu, dia tuh foto-fotonya bener-bener estetik semua. Nah, ini foto yang saya ambil dari Twitter. Ini tuh sempat jadi trending kalau nggak salah dulu di Twitter. Dia update foto ini terus trending. Nah, ini foto ketika dia mengikuti YG Tracer Box. Oke, lanjut. Nah, ini ada Bang Yedam. Bang Yedam ini member dari Korea. Nah, dia menempati posisi vokal. Bang Yedam ini tuh merupakan trainee terlama. Jadi di program Survival Tracer Box dia tuh trainee paling lama gitu loh sebelum masuk ke YG Tracer Box gitu. Nah, sebelumnya juga si Yedam ini pernah mengikuti beberapa kayak program-program gitu. Itu antara lain ada, dia pernah mengikuti K-pop Star Season 2. Dia juga di K-pop Star
season 2 ini tuh dia runner up sama Akmu yang tadi saya bilang duonya dari YG Entertainment. Nah, karena dia sama Akmu itu runner up-nya, tapi sayang sekali si Yedam ini kalah dari Akmu. Karena menurut saya juga itu pas dulu usianya masih kecil banget sih, soalnya si Yedam ini tuh dulu masuk trainnya tuh sekitar tahun 2012, sedangkan dia tuh lahirnya kan tanggal 7 Mei 2002 berarti kan umur 10 tahun gitu ya. Dia udah mulai trainee, terus ikut program K-pop Star, tapi dia masuk ke runner up, itu udah keren banget sih. Terus dia juga pernah tampil di Survival Stray Kids YG Entertainment versus JYP tadi. Nah, dia juga sempat tampil di Mix and Match ini tuh program survival untuk dulu mendebutkan iKON. Terus ada Winner TV, dia juga ikut masuk atau tampil di Winner TV, WinNet TV, sorry. Terus dia juga ikut pernah tampil di Win, program survival Win, Who Is Next. Nah, itu Win ini tuh dulu untuk mendebutkan boy group Winner juga dari YG Entertainment. Nah, si Bang Yedam ini belum lama lulus. Sepengetahuan saya dia barusan lulus dari Seoul School of Performing Art, atau kita biasa bilangnya SOPA. Nah, SOPA ini tuh sekolahnya para idol, kita bilang gitu. Jadi kebanyakan idol itu dia bersekolah di SOPA. Oke, lanjut. Ada Kim Do-young ini lahir di Korea pada tanggal 4 Desember tahun 2003. Dia bergabung dengan YG Entertainment sekitar tahun 2015-an ketika dia umur 11 atau 12 tahun gitu. Nah, si Do-young ini juga pernah tampil di acara Survival Stray Kids YG versus JYP tadi. Dulu tuh kalau nggak salah dia peserta termuda waktu itu. Dia juga, si Do-young ini sama si Kim Jun-kyu tadi tuh sama-sama dulunya pernah berlatih menari di Deaf School ya, saya lupa. Jadi mereka berdua dulu latihan bareng di sana gitu. Si Do-young ini tuh kalau menurut saya ya, menurut pendapat pribadi saya, dia tuh lucu. Nah, kenapa lucu gitu loh daripada member-member yang lain. Oke, lanjut saya. Yang terakhir sih, masih ada 2 lagi. Ini ada member Jepang terakhir, namanya Watanabe Haruto. Dia posisinya sebagai rapper. Haruto ini tuh lahir pada tanggal 5 April 2004. Jadi dia usianya sekarang berapa berarti? Itu lah, saya lupa. Oke. Nah, si Haruto ini punya ibu kan ya. Nah, ibunya ini tuh penggemar beratnya Big Bang, boy group Big Bang, boy group pertama dari YG Entertainment. Kalau penggemarnya biasanya manggilnya VIP ya, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Nah, jadi dulu pernah sekeluarganya Haruto ini itu nonton perform konsernya Seungri dari Big Bang. Nah, habis itu setelah nonton konsernya itu, nah mereka sekeluarganya Haruto ini tuh berkesempatan langsung buat ngobrol sama Seungri, karena emang dulu kan si Haruto udah jadi trainee di YG, tapi di Jepangnya gitu loh. Nah, pas ketika dia mengikuti program survival YG Treasure Box, dia tuh sempat mendapat julukan visual number 1. Jadi dulu tuh visual
sempat ada pertandingan visual ya, kata CEO yang itu dia dibatalkan sama si Haruto ini, dibatalkan sama Kim Jung Kyu. Dulu tuh sama-sama bener-bener visualnya menempati posisi atas lah gitu loh. Dia dulu sempat dibatalkan di situ. Itu lucu sih menurut saya. Oke, lanjut. Nah, ini ada Park Jong Woo. Park Jong Woo ini juga lahiran tahun 2004, lebih tepatnya tanggal 28 September 2004 di Korea. Nah, Park Jong Woo ini menempati posisi vokal di Treasure. Park Jong Woo ini kalau dulu di YG Treasure Box itu juga sempat dibattle kan sama Bang Yedam tadi, si Yedam. Dulu tuh CEO yang tuh bilangnya kalau nggak salah ya ini, Yedam tuh punya saingan terberat yaitu Park Jong Woo ini gitu ya. Emang dua-duanya tuh suaranya bagus kan, udah keren banget. Pokoknya waktu battle tuh saling, misalnya si Jong Woo pas maju itu si Yedam kayak udah nggak percaya diri banget nih, tapi yang satunya misal si Yedam maju terus si Jong Woo nya juga ngerasa kayak aku tuh nggak bisa nyanyiin dia gitu loh. Tapi akhirnya mereka benar-benar membuktikan kemampuan mereka, debut dengan boy groupnya sekarang, Treasure. Terus Jong Woo ini juga dia bersekolah di Sopa tadi kayak si Yedam. Nah, Jong Woo ini kalau di Treasure tuh penggemarnya tuh lebih melihat Jong Woo ini dekat dengan si Haruto. Mungkin karena sama-sama tahun lahirnya sama ya, jadi mereka kayak sefrekuensi banget gitu. Oke, lanjut. Member terakhir ada So Jung Hwan. So Jung Hwan ini di sini menempati posisi sebagai vokal dan juga maknae. Maknae itu artinya member termuda gitu. Jadi dia paling kecil di antara member Treasure yang lain gitu. So Jung Hwan ini lahir di Korea pada tanggal 18 Februari tahun 2005. Sama saya aja terpaut 5 tahun nih. Dia 5 tahun udah jadi idol. Saya apa? Besok lah. Bismillah. Nah, si Jung Hwan ini dulu tuh masa trainingnya dia juga termasuk singkat ya. Kalau tadi kan ada Jaehyuk itu cuma 6 bulan, si Jung Hwan ini masa trainingnya itu 9 bulan. Terus dia waktu di YG Treasure Box dia tuh pernah jadi line up pertama Treasure 7. Jadi dulu waktu di Treasure Box itu si CEO yang Hyun Suk itu tuh dia sempet bilang katanya dari semua training itu kan di ibaratnya berlomba-lomba untuk jadi, dulu sempet Treasure 7, terus sempet 6 dulu terus 6, jadi 7, 6, 5 kalau nggak salah. Terus pokoknya tiba-tiba akhirnya itu entah kenapa jadi sekarang debutnya 12, walaupun sebelumnya bilangnya 13 karena yang satu mengundurkan diri. Sekarang jadi 12. Itu kayak menurut saya nggak masuk banget. Dulu ngomongnya 7, terus 6, 5, sekarang malah keluarnya 12 gitu. Nah, si Jung Hwan ini tuh dulu dia tuh mantan anggotanya K-Tiger. K-Tiger itu tuh sebuah tim taekwondonya di Korea. Itu tuh tim taekwondo terkenal lah di sana tuh. Pokoknya tim yang benar-benar bagus lah di sana gitu, di Korea. Nah, si Jung Hwan sama si Jong Woo tadi, mereka tuh sebenarnya asal daerahnya sama, dari Iksan mereka berdua. Jadi sebelum mereka kenal di YG Treasure Box, mereka tuh udah kenal duluan karena mereka berdua juga dari akademi yang sama. Akademinya tuh kalau nggak salah namanya IB Music Academy. Nah, itu untuk perkenalan tentang member-member Treasure. Nah, oke.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai Treasure, boy group Treasure dari YG Entertainment. Dan apabila ada perkataan saya ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, serta saya juga memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan nama-nama di penjelasan saya tadi, entah itu nama-nama membernya, nama-nama boy group lain, nama-nama agensinya, saya mohon maaf. Saya juga berterima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan untuk menonton video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa streaming boy miliknya Treasure.